Dugaan kekerasan oleh oknum guru di Minahasa Selatan terhadap murid dilaporkan ke polisi. Antrean kendaraan solar terus berlanjut di Makassar. UMKM Gorontalo kenalkan Karawo di ajang fashion nasional. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik dari sejumlah daerah di Indonesia Timur yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke info yang pertama, saudara. Dugaan kekerasan dilakukan seorang guru terhadap muridnya sendiri di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Perbuatan sang guru dilaporkan oleh orang tua korban ke polisi dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Siswa korban dugaan kekerasan guru ini masih duduk di bangku kelas 2 dan mendapat perawatan medis. Dugaan kekerasan ini dilakukan seorang lelaki oknum guru berstatus P3K paruh waktu di Sekolah Menengah Pertama 1 Tengah Minahasa Selatan dan terjadi pada saat jam kegiatan sekolah Selasa 28 Juli 2026. Orang tua korban mendampingi anaknya di hadapan penyidik mengungkap bahwa berawal dari kejadian, korban saat itu berselisih paham dengan seorang anak pemilik kantin sekolah. Terduga pelaku mendatangi bukannya melerai atau memberikan saran, justru diduga melakukan kekerasan ke bagian bibir dan rahang kanan korban dan sebagian ke tubuh korban. Usai melapor ke Polres Minahasa Selatan, selanjutnya korban didampingi polisi melakukan pemeriksaan medis untuk diambil visum. Dan hasilnya menerangkan positif untuk dijadikan alat kelengkapan berkas penyelidikan atas perkara dugaan kekerasan. Saya sebagai orang tua itu tidak tinggal diam dengan masalah ini. Harapan saya bahwa mana ada keadilan bagi anak saya dan diharapkan di kemudian hari agar supaya hal yang seperti ini tidak terjadi lagi. Kasat Reskrim Polres Minahasa Selatan membenarkan laporan tersebut dan saat ini di dalam penyelidikan secara profesional dengan mengedepankan mediasi nantinya. Laporan yang disampaikan kepada kami, Polres Minsel, terlebih di Satuan Reserse, kami akan melakukan penyelidikan dan akan membuat terang satu peristiwa. Karena memang ini baru dari pelapor informasi keterangan yang kami dapat. Tentunya upaya-upaya akan kami lakukan dengan profesional pada aturan yang ada. Kami tetap mengedepankan proses mediasi. Sementara itu pihak Dinas Pendidikan terkait menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berharap kepada seluruh kepala sekolah dan guru agar kejadian ini tidak akan terulang kembali. Maka kami dari Dinas Pendidikan tentunya menghormati proses yang sedang berjalan dan hasilnya seperti apa kami menunggu tentu proses itu. Dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kami terus menghimbau kepada para guru dan tenaga kependidikan di sekolah baik SD maupun SMP untuk ketika mengajar atau mendidik ya kita hindari kekerasan. Masih banyak cara kita lakukan untuk mendidik anak-anak dengan pendekatan persuasif atau pendekatan kekeluargaan. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Kita ke berita lainnya, saudara. Perkelahian antar kelompok anak muda terjadi di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Para pemuda yang bertikai ini berasal dari 2 kelurahan, yakni Kelurahan Ranomea dengan Kelurahan Bitung di Kecamatan Amurang Timur. Peristiwa tersebut mengakibatkan 1 orang pemuda lelaki usia 17 tahun, warga Kelurahan Ranomea, meninggal dunia. Peristiwa pertikaian antar pemuda ini terjadi tengah malam pada hari Kamis 30 Juli, tepatnya di perbatasan antara kedua kelurahan Bitung Ranomea tersebut. Pertikaian tak terhindarkan antara kelompok anak muda tersebut, sehingga korban bernama Ferry Repi usia 17 tahun yang ada di lokasi saat peristiwa berlangsung meninggal dunia. Diduga korban meninggal setelah mendapat tusukan senjata tajam.
Kapolres Minahasa Selatan membenarkan peristiwa tersebut dan polisi sementara melakukan penyelidikan atas kematian seorang pemuda dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Perkelahian kelompok anak muda ini tentunya kita sama-sama sesalkan sehingga menimbulkan korban jiwa. Tentu ini kita sangat sesalkan. Kami dari kepolisian hingga saat ini masih bekerja dengan maksimal, kita masih melengkapi keterangan-keterangan saksi dan kita sedang pendalaman kepada tersangka yang terlibat. Sementara itu di rumah duka korban nampak pula penjaga dan pengamanan oleh pihak aparat Polres Minahasa Selatan dan TNI bersama pemerintah daerah setempat. Dan saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar supaya tetap tenang dan kita menyerahkan dan percayakan kepada pihak kepolisian yang telah menangani kasus ini supaya proses ini boleh berjalan dengan lancar. Atas peristiwa yang terjadi, pihak pemerintah setempat dan pihak polisi meminta kepada seluruh masyarakat dan keluarga korban agar menahan diri dan tidak mudah terprovokasi dan diharapkan untuk menjaga Kamtipmas bersama. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, tim unit reaksi cepat Polda Sulawesi Utara berhasil menangkap seorang pria asal Makassar, Sulawesi Selatan yang diduga melakukan aksi penggelapan mobil di Desa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara. Pelaku ditangkap di rumahnya di Perumahan Kawangkoan Baru pada Kamis malam pekan lalu. Pelaku berhasil ditangkap di rumah di Perumahan Kawangkoan Baru, Kabupaten Minahasa Utara pada Kamis malam. Dari keterangan polisi, pelaku menggadaikan mobil tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar biaya perawatan keluarganya di rumah sakit. Giat kami dari kemarin, tim WRC di Treskrimum Polda Sulut, itu kami mengamankan terduga pelaku pencurian dan atau penggelapan kendaraan roda 4. Kami melakukan penyelidikan bersama tim dan alhasil kami mendapatkan informasi keberadaan terduga pelaku yang ada di salah satu daerah di Minahasa Utara dan langsung kami mengamankan yang bersangkutan. Pelaku dijerat dengan pasal 372 dan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Peredaran rokok dan non-cukai di Kabupaten Merauke digagalkan oleh personil TNI AL. Dari hasil operasi, petugas menyita 94 dus berisi 75.000 rokok ilegal yang diduga dikirim dari Surabaya melalui jalur laut dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari 2,7 miliar rupiah. TNI Angkatan Laut mengungkap peredaran rokok ilegal yang masuk ke wilayah Merauke melalui kapal KM Spill Asia dari Surabaya, Jawa Timur. Pengungkapan tersebut berawal dari informasi intelijen yang dilakukan sejak awal Juli 2026 mengenai dugaan pengiriman rokok non-cukai. Kapal pengangkut diperkirakan tiba di Merauke pada 21 Juli 2026 dan membongkar muatan pada 24 hingga 25 Juli 2026. Setelah itu disimpan di salah satu perusahaan jasa ekspedisi. Di lokasi, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan sebanyak 94 dus berisi 75.500 bungkus rokok ilegal. Nilai barang dan potensi kerugian negara dari sektor cukai masing-masing mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah, sehingga total kerugian negara diperkirakan mencapai 2,7 miliar rupiah. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 94 dus rokok dalam bentuk pak itu 75.520 bungkus. Nilai barangnya diperkirakan mencapai 1,3 miliar. Kemudian perkiraan kerugian negara dari cukai sekitar 1.849.856 rupiah. Jadi nilai total barang yang disita kurang lebih sekitar 2.169.856 rupiah. Seluruh barang bukti kini diamankan di Mako Kodirel 11 Merauke dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku bersama instansi terkait. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.
Saudara, informasi seorang kakek meninggal terjebak api, 3 rumah ludes terbakar di Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, kebakaran rumah terjadi di Desa Bongkudai, Kecamatan Modayak Barat, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. 3 unit rumah hangus terbakar dalam kebakaran yang terjadi pada Kamis subuh. Seorang kakek berusia 70 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah tidak sempat menyelamatkan diri dari kobaran api. Peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 4.00 WITA saat sebagian besar warga masih terlelap tidur. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar 3 unit rumah. Pemilik rumah yang terbangun karena kobaran api langsung berusaha menyelamatkan diri dan tidak sempat menyelamatkan harta benda. Akibat peristiwa ini, seorang kakek berusia 70 tahun meninggal dunia setelah terjebak di dalam rumahnya dan tidak berhasil menyelamatkan diri. Usai proses evakuasi, jenazah korban langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Tidak adanya armada pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Boltim membuat warga hanya bisa memadamkan api menggunakan peralatan seadanya agar kobaran api tidak merembet ke rumah lainnya. Kalau kita pas bangun, kita kerja soalnya jam 4. Api dari rumah dari rumah sendiri dan di dapur. Baru ada keluarga yang meninggal itu di mana? Ya, tete ada di dalam kamar di dapur. Orang sudah tak fokus mau bayi tete dari serang orang ada keluar, memang api di dalam rumah. Iya. Nah, setelah kebakaran itu orang udah tanya di mana tete. Baku tanya, nggak ada cari di atas, nggak ada cari di bawah, nanti DP padam tuh api dan dia tidak di dalam rumah. Pasca kebakaran, Wakil Bupati Bolaang Mongondo Timur Argo Sumaiku langsung dan meninjau lokasi kejadian. Selain melihat kondisi rumah yang terbakar, Wakil Bupati juga mengunjungi keluarga korban yang meninggal dunia sebagai wujud bela sungkawa. Argo juga bilang tidak beroperasinya mobil pemadam kebakaran dalam peristiwa tersebut dikarenakan armada pemadam kebakaran sedang dalam perbaikan. Namun pemerintah kabupaten berjanji akan memberikan bantuan kepada para korban. Sangat prihatin dengan kejadian seperti ini dan sangat menyesal akan hal ini terjadi. Ya, ini kami berharap langkah-langkah kami ke depan, kami akan melakukan evaluasi terhadap damkar yang kami sudah siapkan, yang memang sampai saat ini ada satu masih diperbaiki, itu damkar yang besar diperbaiki di Manado, sampai sekarang ini belum selesai. Ada 3 yang sementara, yang kecil itu rencananya akan didistribusi kecamatan-kecamatan, tetapi setelah dicek masih juga ada yang rusak-rusak, masih banyak juga yang bocor-bocor. Warga berharap pemerintah daerah segera menyiapkan armada pemadam kebakaran yang siap siaga di setiap kecamatan, sehingga penanganan kebakaran dapat dilakukan cepat dan resiko jatuhnya korban jiwa dapat diminimalisir. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Kita ke informasi selanjutnya. Kebakaran kembali terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kali ini puluhan rumah warga yang ludes dilalap si jago merah. Harta benda warga pun tak tersisa. Kesedihan menyelimuti mereka yang jadi korban kebakaran. 31 Juli 2026, keheningan malam warga di Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan seketika berubah. Dini hari yang tenang berganti dengan kepanikan. Kegelapan malam berubah, cahaya merah dari nyala api membumbung tinggi. Warga pun berjibaku menyelamatkan diri. Harta benda coba diselamatkan meski dengan segala upaya. Kobaran api terus membesar dan melahap tanpa sisa. Puluhan rumah warga dalam hitungan jam ludes. Upaya pemadam dilakukan. Warga dan petugas pun berjibaku. 30 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akses jalan yang sempit membuat proses pemadaman berlangsung lama.
Total ada 50 rumah warga yang ludes dilalap si jago merah. Sebagian besar korban tak bisa menyelamatkan harta benda mereka saat kejadian. Tiba-tiba membesar itu, Pak. Iya. Ya. Terus ini di rumah habis semua, Pak? Habis, tidak ada yang keluar. Ya, pada saat kejadian ada di rumah atau bagaimana, Pak? Sementara tidur. Oh, sementara tidur. Iya, sementara tidur. Ya. Berarti langsung menyelamatkan diri. Iya, Pak? menyelamatkan diri semua. Iya. Itu pun sarung saya pakai saja. Cuma sarung. Ya. Dinas Sosial Kota Makassar melakukan asesmen untuk memastikan jumlah jiwa yang terdampak kebakaran. Bantuan pun coba disalurkan demi meringankan beban korban kebakaran. Melakukan asesmen, memastikan terkait masalah jumlah jiwa yang terdampak dari kejadian kebakaran ini. Kenapa kami harus memastikan? Karena melihat jumlah berpotensi untuk kami melaksanakan pelayanan dapur umum lapangan, DU. Nah, untuk sementara ini kami masih mengumpulkan data-data, tapi langkah pasti yang akan kita laksanakan adalah mendirikan dapur umum. Kami juga sedang berkoordinasi dengan pemerintah setempat, termasuk dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Infonya BPBD akan membangunkan tenda untuk penyintas, dan kami pun akan melaksanakan prosedur pelayanan dapur umum. Musibah kebakaran tak bisa diprediksi. Sebagai upaya, warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari pemicu kebakaran. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, sebuah gudang toko di Kota Gorontalo terbakar pada Jumat sore pekan lalu. 6 armada pemadam kebakaran diterjunkan untuk mencegah api merembet ke pemukiman warga di sekitar lokasi. Kebakaran melanda sebuah gudang toko di Kota Gorontalo pada Jumat sore. Api dengan cepat menghanguskan hampir seluruh isi gudang yang berisi berbagai barang tidak terpakai, termasuk kain dan rak penyimpanan. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 6 armada mengantisipasi penyebaran api ke kawasan pemukiman. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemadam juga bilang, gudang tersebut tidak memiliki instalasi listrik dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Ini tadi sekitar jam 15 sekian, 15 lewat. Saya sudah tidak perhatikan jam. Belum dipastikan karena apa kebakaran? Belum dipastikan, Pak, karena bangunan ini menurut informasi yang kami terima tidak ada instalasi listrik. Jadi sementara dari pihak-pihak terkait dari Polri melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Awalnya tadi pemadaman yang jadi kendala awal yaitu asap yang terlalu pekat. Itu yang menjadi kendala awal. Sekitar 1 jam api berhasil dipadamkan dan petugas melanjutkan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Kita ke sorotan lainnya, saudara, sebuah mobil terjungkal dan berpindah ke jalur berlawanan di Jalan Pangeran Hidayat atau Jalan 2 Susun Kota Gorontalo Kamis siang pekan lalu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini meski 3 orang yang berada di dalam mobil sempat terjebak. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Pangeran Hidayat atau Jalan 2 Susun Kota Gorontalo pada Kamis siang. Sebuah mobil terjungkal hingga masuk ke jalur berlawanan setelah pengemudi diduga kehilangan kendali. Menurut keterangan warga, pengemudi diduga sempat mengucek mata saat mengemudikan kendaraan sehingga mobil keluar dari jalur dan terbalik. 3 orang yang berada di dalam mobil berhasil selamat tanpa mengalami luka serius. Para korban keluar melalui jendela mobil karena posisi mobil dalam keadaan terbalik. Setelah proses evakuasi selesai, mobil langsung diderek menuju bengkel. Dapat lihat tadi cuma nanti itu Oto Sojatung sih di bawah. Iya, nanti itu Oto Sojatung baru dorang Sota Ambor di situ. Baru ada ke sana, no? Cuma ada dapat lihat itu yang korban itu sementara keluar dari Oto. Proses korban menyelamatkan diri dari dalam mobil itu keluar ke mana? Keluar ke jendela. Keluar ke jendela itu pun keluar sendiri. Keluar sendiri, iya. Berarti tidak ada korban, Pak? Tidak ada. Cuma itu yang gondrong itu dia ada luka di kaki mungkin karena pecahan kaca. Sementara para penumpang masih beristirahat dan menenangkan diri pasca kecelakaan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo.
Saudara, unggahan di media sosial yang menyebut Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, meminta sumbangan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD untuk acara pernikahan anaknya menjadi viral dan menjadi perbincangan. Sementara pemerintah Kabupaten Bone Bolango membantah hal tersebut dan menyebut informasi tersebut tidak benar. Sebuah unggahan dari akun anonim di media sosial yang menyebut Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, meminta sumbangan ke OPD untuk keperluan acara pernikahan anaknya menjadi perbincangan di dunia maya. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango membenarkan bahwa acara pernikahan anak bupati memang dilaksanakan. Namun, pemerintah daerah membantah adanya permintaan sumbangan ke OPD sebagaimana yang beredar dalam unggahan tersebut. Rupiah pun beliau tidak pernah, termasuk menghubungi saya. Pak Iwan bantu, tidak pernah. Bahkan teman-teman OPD setelah saya konsolidasikan tidak pernah menerima bahwa Pak Bupati meminta ataupun kita memberi, tidak. Itu acara acara pesta keluarga murni. Jadi kalau orang mengatakan ada pungutan itu tidak, atau permintaan dari Pak Bupati tidak. Jadi sama sekali tidak ada. Saya lillahi ta'ala, saya secara pribadi juga tidak pernah Pak Bupati serupiah pun beliau meminta kita untuk membantu atau memberi untuk kelancaran pelaksanaan pesta pernikahan tersebut. Tidak. Pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang beredar di media sosial serta mengedepankan informasi yang telah terverifikasi. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Satpol PP Kabupaten Merauke didampingi aparat kepolisian membuka palang di kawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke pada Jumat pagi 31 Juli 2026. Langkah ini dilakukan setelah pemalangan berlangsung hampir 2 bulan dan dinilai mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Setelah hampir 2 bulan, Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dan Puskesmas Rimba Jaya dipalang akibat sengketa lahan, akhirnya dibuka oleh Satpol PP Kabupaten Merauke pada Jumat pagi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Timur. Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke, Franciscus Kamijai, mengatakan pembukaan dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat kembali berjalan normal. Menurutnya, pemalangan berdampak pada aktivitas pelayanan hingga distribusi obat ke beberapa puskesmas mengalami hambatan. Bahkan puskesmas sempat mengurangi dosis pemberian obat karena tidak ada pasokan obat dari Dinas Kesehatan. Kami mau memastikan bahwa tetap pelayanan publik, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat itu berjalan karena ini merupakan aset pemerintah yang harus kita lakukan pengamanan. Karena kita berharap dengan apa yang kita lakukan ini, pelayanan dilakukan dengan baik di Kabupaten Merauke, khusus dengan situasi yang kita terima dari 5 poin yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Dengan aktivitas yang dilakukan di sini, akhirnya pelayanan kepada masyarakat ini agak menurun, apalagi distribusi obat di beberapa puskesmas ini agak menurun dengan ada aktivitas yang ada di sini. Oleh sebab ini kita datang untuk kita koordinasi untuk melakukan pembukaan palang yang terjadi selama ini. Sementara itu, ahli waris pemilik tanah mengaku menerima pembongkaran palang yang dilakukan pemerintah dan akan melakukan langkah-langkah hukum lebih lanjut. Alasan pihaknya melakukan pemalangan untuk meminta alas hak dari pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Namun hal tersebut tidak diberikan sehingga pihaknya melakukan aksi palang di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rimba Jaya. Tapi kalau dari pihak Satpol ini melakukan pembongkaran, ikut prosedur ya saya terima juga pembongkaran ini. Terkait pemalangan memang saya palang hanya karena untuk minta alas hak dari pihak Pemda karena sudah terbit sertifikat tahun 91. Nah itu saja alasan pemalangan. Sebenarnya tanpa dipalang kalau bisa dikasih, tetap saya tidak akan melakukan pemalangan hanya karena saya minta tidak dikasih, makanya saya pemalangan. Saya tidak menuntut uang di sini, saya cuma menuntut perlihatkan alas hak saja atau warkah. Begitu. Dengan dibukanya akses menuju Dinas Kesehatan dan Puskesmas Rimba Jaya, seluruh pelayanan kesehatan diharapkan dapat kembali berjalan optimal. Sementara penyelesaian sengketa lahan akan ditempuh melalui jalur hukum tanpa mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. Tidak ada perlawanan dari warga yang melakukan pemalangan saat proses pembongkaran palang. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.
Saudara, sopir truk mengeluh antrean di SPBU masih terjadi. Informasi ini akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Sulawesi Utara mengevakuasi jenazah anak buah kapal KM Mina Kencana 18. ABK atas nama Pilus Kunangka asal Kota Bitung ini meninggal dunia saat berlayar menangkap ikan di perairan Manokwari, Papua. Jenazah ABK Pilus Kunangka tiba di Kota Bitung menggunakan KM Mitra Bahari 09 setelah sebelumnya dilaporkan meninggal dunia saat berada di atas KM Mina Kencana 18 yang sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Manokwari, Laut Pasifik, Provinsi Papua Barat. Dugaan sementara korban meninggal akibat sakit yang dialaminya saat berada di atas kapal. Meski terdapat dugaan awal korban meninggal karena sakit, Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Sulut tetap melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab kematian secara objektif. Melaksanakan bantuan evakuasi karena ada laporan nelayan yang meninggal dunia di atas kapal, yaitu kapal Mina Bahari 18, itu di perairan Pasifik di Manokwari. Kemudian itu terkejadian korban meninggal ABK pada hari Sabtu tanggal 25 Juli pada pukul 10.24. Kemudian dibawa menggunakan kapal lain yang kembali ke Bitung, dititipkan jenazah tersebut. Kemudian pada saat sampai di Bitung pada hari Selasa, kita laksanakan evakuasi. Langkah penyidikan akan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat unsur tindak pidana maupun kelalaian yang berkaitan dengan peristiwa meninggalnya korban Pilus Kunangka. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Masih dari Manado, antrean panjang kendaraan hingga saat ini masih terjadi hampir di semua SPBU di kota Manado. Salah satunya di SPBU Winangun Manado yang antreannya mengular. Inilah suasana antrian kendaraan di sejumlah SPBU di kota Manado. Antrian panjang kendaraan jenis truk dan mobil pribadi terlihat mengular di dua SPBU, yaitu SPBU Ring Road dan SPBU Winangun Manado. Antrian panjang ini terjadi akibat dampak naiknya harga BBM non-subsidi jenis Dexlite, sehingga banyak masyarakat pemilik kendaraan pribadi beralih ke BBM subsidi jenis solar. Alfred, salah satu sopir, bilang dirinya sudah mengantri sejak pukul 6 pagi. Setelah mengantri selama 5 jam, barulah kendaraannya bisa mengisi BBM. Bahkan ada supir truk yang harus meninggalkan kendaraannya semalam agar bisa mengisi BBM esok harinya dengan cepat. Mereka juga mengeluh karena akibat antrian ini, pekerjaan mereka terganggu. Agak sulit sih. Sulit. Soalnya pekerjaan atau terganggu. Terganggu. Oke Pak, dalam satu hari biasanya berapa kali Pak antri sebelum ada antrian BBM? Kalau Pak antar? Maksudnya antri minyak, bantar barang 3 kali maksimal. 3 kali. Sekarang bagaimana? Sekarang kalanya kurang 1 hari, satu kali antaran. Karena tersita dengan waktu tuh. Kita dari setengah 6 pagi. Kalau harapan orang kasih stabil tuh minyak supaya nyanyi antri begini. Sementara itu, Doli selaku manajer SPBU Winangun mengatakan, kendaraan yang mengisi BBM harus disertai dengan barcode dari Pertamina. Jika tidak ada atau beda barcode dengan kendaraan, maka pihaknya tidak akan melayani kendaraan tersebut untuk mengisi BBM. Hal itu dilakukan agar penyaluran BBM bisa tepat sasaran. Ya, seperti biasanya kalau ada stok solar, banyak yang datang mengantri. Saya kira juga di SPBU lain yang ada solar juga mengalami hal yang sama. Ada antrian yang karena mungkin harga solar yang masih murah, harga subsidi kan masih murah, jadi artinya mereka mau membeli solar ya. Tentunya siapa yang nggak mau kalau harga murah. Yang membuat antrian juga sedikit panjang, apalagi yang dari harga Dex itu juga
punya perbedaan yang agak lumayan. Jadi karena ada dexlat naik sehingga antrian solar terjadi. Ada nasabah, ada konsumen Dex yang akhirnya beralih ke biosolar. Para sopir berharap agar pemerintah bisa mencari solusi sehingga antrian BBM khususnya jenis solar ini tidak berlarut-larut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara di Makassar, antrean panjang kendaraan demi dapatkan solar di Makassar, Sulawesi Selatan terus berlanjut. Sopir mengaku harus mengantre berjam-jam bahkan hingga malam hari hanya demi mendapatkan solar. Antrean kendaraan untuk mengisi BBM jenis solar di Makassar, Sulawesi Selatan masih berlanjut. Antrean terjadi di SPBU Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Supir terpaksa antre berjam-jam, bahkan hingga malam hari. Mereka tak punya pilihan lantaran kendaraan mereka tak bisa beroperasi jika tak mendapatkan BBM. Ya, bagaimana memang solar di Makassar ini? Yes, setengah mati ini Pak, karena mengantri sampai 1 hari 1 malam biasa ngantri. Oh biasa antri ke 1 hari 1 malam? Iya, berdapat. Ini kita angkat barang apa ini Om? Ekspedisi Pak. Antrean solar ini terus berulang. Pengendara harus menghabiskan waktu hanya demi mendapatkan BBM bersubsidi ini. Dampaknya, distribusi logistik terhambat dan juga kerap memicu kemacetan. Rama Pratama, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara Saudara Pertamina Regional Sulawesi angkat suara perihal antrean kendaraan solar yang kerap terjadi di SPBU. Pertamina bilang tingginya permintaan solar jadi pemicu utama. Untuk mengantisipasi antrean kendaraan, Pertamina Regional Sulawesi akan meningkatkan penyaluran biosolar sebesar 10 hingga 15% dibandingkan distribusi harian normal. Selain itu, operasional full terminal dimulai lebih awal agar proses pemuatan mobil tangki dan distribusi ke SPBU berjalan lebih cepat. Pertamina juga menempatkan marshal di sejumlah SPBU untuk membantu mengurai antrean dan menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Pertamina bersama seluruh stakeholder terus berupaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran, sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak dan membutuhkan untuk menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan BBM secara bijak, sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebih, serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan penggunaan BBM yang bijak dan tepat sasaran, ketersediaan BBM bersubsidi dapat terus terjaga, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat yang Sorotan lainnya dari Merauke, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Merauke memastikan tidak adanya kelangkaan minyak tanah di wilayah Merauke. Meski masih ditemukan penjualan eceran di sejumlah kios, kondisi tersebut dipastikan tidak mempengaruhi ketersediaan stok minyak tanah bagi masyarakat. Dinas Perindakop Kabupaten Merauke memastikan hingga saat ini stok minyak tanah di Kabupaten Merauke masih aman dan tidak mengalami kelangkaan. Kadis Perindakop Kabupaten Merauke Erik Rumlus menyebut hal ini disebabkan adanya peralihan penggunaan minyak tanah di kawasan perkotaan seiring peralihan masyarakat ke gas LPG juga dinilai turut menjaga ketersediaan stok, serta harga minyak tanah juga dipastikan masih stabil. Jika terdapat masyarakat yang kesulitan memperoleh minyak tanah, kondisi tersebut hanya terjadi di 1 atau 2 lokasi dan bukan merupakan kelangkaan secara menyeluruh. Saat ini Kabupaten Merauke memiliki 7 agen resmi dan lebih dari 200 pangkalan minyak tanah. Saat ini minyak tanah tidak langka. Kalau ada yang bilang langka, mungkin di 1-2 tempat. Tapi untuk keseluruhan sampai saat ini belum ada kelangkaan minyak tanah. Karena ada pergeseran juga di masyarakat kita di kota ini mulai menggunakan gas LPG. Seperti itu sedangkan kita kota ya. Berarti harganya masih tetap ya? Harganya masih tetap sampai dengan hari ini. Pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap distribusi minyak tanah dan difokuskan pada kios-kios yang menjual minyak tanah eceran di luar pangkalan resmi. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan pembukaan pangkalan baru di luar distrik kota Merauke seperti Muting, Jagebob, dan Semangga
guna memperluas jangkauan distribusi kepada masyarakat. Sarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi krisis air bersih meluas di Bone Bolango, Gorontalo. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Kembali Anda menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Musim kemarau panjang di Gorontalo membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Bone Bolango terus mengalami krisis air bersih. Bahkan sebagian warga terpaksa harus mengambil air dari tetangga, bahkan harus mengurangi penggunaan air bersih. Musim kemarau yang berlangsung sekitar 2 bulan terakhir menyebabkan ratusan warga di Kabupaten Bone Bolango mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat 6 kecamatan dan belasan desa terdampak kekeringan akibat menurunnya ketersediaan air. Warga mengaku dalam beberapa waktu terakhir harus menghemat penggunaan air karena pasokan semakin terbatas. Musim panas jadi tidak ada air. Bawa air mengharap air dari gunung. Ini musim panas jadi kering kuala-kuala. Kalau mau mandi sehari 1 kali, tidak boleh 2 kali, tidak ada air mandi akan. Kalau mau cuci pakaian dan pakaian mau di atas. Mau cuci pakaian. Cuci di mana? Di atas sana. Kalau di kan nanti malam dorang punya air di jalan kemari. Bagaimana keseharian? Cari-cari yang ada air. Baru biasanya kalau belum ada pendistribusian, misalnya antar tangki begitu itu jaba ambil air di mana? Itu hari ada tenaga panas tapi sekarang kan bisa. Musim panas jadi kering itu koala. Sementara pemerintah daerah mulai menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki dan didistribusikan secara bertahap menyesuaikan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Sudah mulai dari kurang lebih tanggal 22 Juli, jadi sudah hampir 2 pekan kami menyalurkan air bersih atau pendistribusi air bersih ke masyarakat terdampak. Sampai saat ini yang sudah melaporkan itu ada kurang lebih 13 desa di 6 kecamatan yang sudah berdampak kekeringan. Kalau kepala keluarga sudah hampir 400 untuk jiwa barangkali sekitar 600 sampai 800 jiwa. Masyarakat diimbau agar menggunakan air dengan hemat selama musim kemarau masih berlangsung. Sementara BPBD terus memantau perkembangan kekeringan untuk menentukan wilayah yang memerlukan pasokan air bersih berikutnya. Fikar Buntuan, Kompas TV Gorontalo. Berdasarkan hasil asesmen tim ahli PT Sukovindo Cabang Makassar, Hotel Santika Palu dipastikan aman dan layak untuk dikunjungi. Pemeriksaan struktur membuktikan kondisi bangunan hotel tetap kokoh serta dalam kondisi baik pasca bencana gempa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu pada 16 Juni lalu sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan sejumlah bangunan. Guna memastikan keamanan dan keselamatan para tamu, manajemen Hotel Santika Palu mengundang tim ahli dari PT Sukovindo Cabang Makassar untuk melakukan inspeksi struktur bangunan secara menyeluruh. Dari hasil pemeriksaan teknis dan analisis laboratorium, kondisi struktur utama bangunan hotel dinyatakan dalam kondisi baik dan aman operasional. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Laboratorium Sipil PT Sukovindo Cabang Makassar, Muhammad Ali, pada Kamis sore. Sesuai dengan hasil penyelidikan terakhir atau pemeriksaan dari tim teknis kami, sudah diperoleh itu hasilnya dalam kondisi dapat difungsikan kembali. Jadi untuk saat ini sudah bisa beroperasi ya, sesuai dengan sebagaimana biasanya. Meski struktur utama dinyatakan aman, pihak Sukovindo merekomendasikan agar perbaikan ringan pada beberapa titik segera dirampungkan guna menjaga estetika bangunan. General Manager Hotel Santika Palu, Buntoro Basuki Rahmat bilang, hasil audit dari Sukovindo ini menjadi jaminan rasa aman serta nyaman bagi setiap masyarakat yang menginap atau berkunjung. Dari pihak hotel, kami mempercayakan sekali akan kapabilitas dari Sukovindo. Dengan hasil ini kami semakin mantap dan yakin dan tidak usah khawatir, kondisi aman dan kami siap menunggu kedatangan tamu-tamu selanjutnya.
1 bulan pasca gempa, sejumlah infrastruktur kota, operasional Hotel Santika Palu tetap berjalan normal dengan standar keamanan yang terjamin. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. 4 UMKM binaan Bank Indonesia perwakilan Gorontalo berhasil membawa wastra khas Karawo tampil di ajang Indonesia Fashion Week atau IFW 2026 di Jakarta. Keikutsertaan ini menjadi upaya memperluas pasar sekaligus memperkenalkan Karawo sebagai produk unggulan Gorontalo di tingkat nasional. 4 UMKM binaan Bank Indonesia perwakilan Gorontalo yakni House of Abi, Tetuna, Tiar Handicraft, dan The Corsase tampil dalam ajang Indonesia Fashion Week 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center Senayan. Melalui karya berbahan Karawo, para pelaku UMKM menampilkan busana dan produk fashion yang memadukan nilai tradisi dengan desain modern. Ajang yang berlangsung hingga 2 Agustus ini menjadi wadah untuk memperkenalkan wastra Nusantara kepada pasar nasional maupun internasional. Dengan mengangkat tema Karawologi, kehadiran mereka di IFW juga membuka peluang promosi dan perluasan akses pasar. Ini Karawologi sih, temanya Karawologi. Karawologi itu kayak penggambaran ketekunan wanita-wanita perajin Karaw. Ada berapa motif yang dibawakan hari ini? Ada 6. Kalau dari saya ya, kalau dari Tetuna itu ada 4. Apa yang berbeda dibawakan tahun ini? Yang berbeda ya mungkin dari bajunya ya, outfitnya lebih modern dihadirkan, lebih motifnya lebih terkini. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo bilang, Karawo tidak hanya kali ini saja tampil dalam ajang nasional, namun sudah beberapa kali. Ini menandakan bahwa Karawo menjadi salah satu wastra menengah ke atas. Namun, Bank Indonesia tetap mengembangkan Karawo untuk semua lapisan masyarakat. Wastra khas Karawo, khas Gorontalo ya, Karawo ini bukan sekali ini saja. Kita mengikuti Indonesia Fashion Week, sudah beberapa kali Karawo tampil di Indonesia Fashion Week. Ini menandakan bahwa Karawo sudah menjadi salah satu wastra high class dengan segmen kelas menengah ke atas. Namun demikian kami tentu saja dari Bank Indonesia tetap terus mengembangkan Karawo untuk semua lapisan masyarakat. Tidak hanya untuk kelas menengah ke atas, kami juga Bank Indonesia terus mengembangkan Karawo juga bisa dinikmati dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi 4 UMKM tersebut diharapkan semakin mengangkat Karawo sebagai warisan budaya Gorontalo yang mampu memberikan nilai ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta menembus pasar nasional hingga internasional. Agustiar, Kompas TV Gorontalo. Puluhan pelaku UMKM Wastra pamerkan karya mereka dalam pameran Wastra Heritage Market 2026. Pameran ini sebagai upaya untuk melestarikan wastra khas Sulawesi Selatan. Peragaan busana hasil karya desainer lokal ini membuka Wastra Heritage Market 2026. Dalam pameran ini, desainer menunjukkan keindahan wastra khas Sulawesi Selatan. Tak hanya satu, tapi ada puluhan wastra yang dipamerkan. Total ada 63 pelaku UMKM wastra yang ikut ambil bagian dalam pameran kali ini yang digelar di salah satu mal di Kota Makassar. Harapannya, pameran ini memberi ruang bagi pelaku UMKM wastra untuk memamerkan karya mereka. Tentu saja kita mesti menjadikan wastra ini menjadi pilihan bagi banyak orang di Indonesia, jadi diangkat ke level nasional. Dan itu mesti diawali dari Sulsel sendiri. Apresiasi terhadap wastra lokal kita itu akan mendorong naik ke peringkat nasional. Seperti itu. Di level pemerintah, Dinas UMKM sudah memfasilitasi. Tapi sekarang yang dibutuhkan adalah kita perlu satu semacam inkubator, di mana para penggagas, penggiat, dan para perancang mode terkait dengan wastra ini bisa bersatu sebagai tempat berbagi ide, meningkatkan kualitas sekaligus meningkatkan daya tawar.
Selain ajang promosi, pameran ini juga untuk memperkuat peran sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Bank Indonesia bersama dengan pemerintah provinsi, kemudian instansi terkait itu terus mendorong bagaimana Wastra ini terus dikembangkan. Ya. Tidak hanya juara di Sulawesi Selatan, ya, tetapi harus secara nasional. Kalau perlu kita promosikan ke luar negeri. Nah ini kita pernah tahun lalu mengantarkan salah satu desainer kita ke Turki. Ya, nah itu cita-cita kita adalah seperti itu. Penguatan UMKM jadi salah satu jalan untuk terus meningkatkan ekonomi daerah dan juga membuka peluang pasar bagi pelaku UMKM. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, menjaga warisan budaya kini tak lagi hanya melalui buku sejarah atau upacara adat. Di Ambon, Maluku, para pelaku UMKM menghadirkan kain etnik dalam balutan fashion modern yang menarik minat berbagai kalangan. Lewat kreativitas dan inovasi, wastra khas Maluku kini tak hanya dicintai di dalam negeri, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional. Kain etnik Maluku kini hadir dalam wajah baru. Para perajin dan desainer mengolah wastra tradisional menjadi beragam produk fashion modern tanpa menghilangkan nilai budaya yang melekat di dalamnya. Berangkat dari keprihatinannya terhadap menurunnya minat generasi muda pada budaya lokal, akademisi asal Ambon, Fransina Latumahina, mendirikan UMKM Fashion berbasis kain etnik Maluku. Melalui desain yang lebih modern dan fleksibel, ia mengajak masyarakat khususnya kaum muda kembali mencintai wastra khas daerah. Melalui merek Azail Collection, Fransina mengembangkan kain etnik menjadi berbagai produk siap pakai. Mulai dari tas, syal, hingga pakaian yang sesuai dengan gaya hidup masa kini. Selain tampil modis, produk-produk ini juga ditawarkan dengan harga yang terjangkau. Upaya melakukan inovasi tersebut membuahkan hasil. Produk Azail Collection tak hanya dipasarkan di Maluku dan berbagai daerah di Indonesia, tetapi juga berhasil menembus pasar luar negeri seperti Belanda, Jepang, dan Amerika Serikat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kain etnik Maluku memiliki daya saing sekaligus menjadi media untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia. Jadi memang saya lebih mengkampanyekan budaya Maluku lewat produk-produk fashion yang saya buat. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2021 dan sampai hari ini saya sudah mempekerjakan sekitar 10 orang. Dan sampai sejauh ini produk-produk yang saya hasilkan itu kurang lebih ada 21 jenis ya. Misalnya ada tas untuk perempuan, ada syal, ada kalung, ada anting, ada handbag, dan belakangan ini saya lebih cenderung untuk membuat pakaian ya, karena saya lihat pangsa pasar di Kota Ambon terkait dengan busana etnik begitu. Batik Maluku khususnya dari tenun itu sangat mendapat perhatian penuh di masyarakat. Sudah 2 tahun kami melakukan pameran ya, mengikuti international trade di Darwin ya, karena memang kita tahu bersama bahwa Ambon dan Darwin itu adalah sister city, dan kami berhasil dikurasi produk-produk saya, Azail Collection berhasil dikurasi, dan saya mengikuti pameran di sana selama 2 tahun berturut-turut. Keberhasilan mengangkat kain etnik menjadi produk fashion modern membuktikan bahwa pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan inovasi dan peluang ekonomi. Lewat tangan-tangan kreatif pelaku UMKM, wastra khas Maluku ini tak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Kami segera kembali dengan informasi Pemkot Ambon bantu nelayan tingkatkan hasil tangkapan. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, memasuki bulan Agustus, suasana peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia mulai terasa di berbagai sudut kota Manado.
Para pedagang musiman bendera merah putih dan aneka ornamen bertemakan kemerdekaan kembali hadir. Salah satunya di kawasan Pasar 45 Kota Manado yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan tertua di Kota Manado. Beragam ukuran bendera merah putih mulai dari ukuran kecil hingga besar terlihat terpajang di lapak-lapak pedagang. Tak hanya bendera, berbagai ornamen bertemakan Hari Kemerdekaan seperti umbul-umbul hingga aksesoris merah putih lainnya juga mulai diburu masyarakat menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Untuk bendera ukuran kecil dijual mulai dari Rp50.000, sedangkan bendera berukuran sedang dijual dengan harga Rp75.000 dan bendera ukuran besar dibanderol dengan harga Rp100.000 tergantung ukuran dan jenis bahan yang digunakan. Meski baru 1 pekan membuka lapak, pedagang bilang penjualan sudah mulai menunjukkan hasil yang cukup baik. Setidaknya sekitar 50 produk laris setiap harinya dengan bendera merah putih ukuran sedang yang paling banyak dicari oleh warga. Rame dia nanti semua tanggal-tanggal ke tanggal 10 dia rame sampai tanggal 15 karena kalau bagian daerah sini cuma ya satu-satu pembeli, kalau di luar daerah banyak. Laris manisnya penjualan bendera merah putih rupanya juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah yang menghimbau warganya untuk memasang bendera merah putih sejak tanggal 1 Agustus 2026. Di depan Jumbo ada cek-cek harga, sekarang sudah di sini. Ya. Untuk harga bagaimana Pak? Harga murah. Ya. Ini nantinya untuk dipasang kapan Pak dan di mana? Pasang di rumah. Ya. Karena ada pemberitahuan dari pemerintah bahwa mulai tanggal 1 mulai pasang bendera. Pedagang meyakini penjualan akan semakin meningkat saat memasuki 1 pekan menjelang 17 Agustus. Bahkan diperkirakan pembeli tidak hanya datang dari Kota Manado, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Sulawesi Utara untuk melengkapi kebutuhan perayaan Hari Kemerdekaan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke Ambon, saudara. Pemerintah Kota Ambon menyalurkan bantuan sarana perikanan kepada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan. Bantuan ini menjadi upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan produktivitas usaha perikanan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ketua DPRD Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon menyalurkan sarana perikanan mulai dari alat tangkap hingga keramba apung kepada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan di Kota Ambon. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan, menambah produksi budidaya, serta meningkatkan pendapatan nelayan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Agar tepat sasaran, Pemkot Ambon menyalurkan bantuan ini kepada nelayan yang terdaftar resmi. Setiap penerima juga telah melalui verifikasi lapangan. Kita memberi bantuan sarana prasarana alat tangkap dan budidaya. Ya, tujuan kita adalah memberdayakan masyarakat nelayan. Ini kegiatan yang kita lakukan setiap tahun. Kita tentu berharap bahwa lewat bantuan ini pada waktunya dia bisa meningkatkan pendapatan nelayan dan berujung pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Supaya apa? Supaya mereka paling tidak bisa memperoleh pendapatan untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari bersama keluarga. Para nelayan mengaku bantuan ini sangat membantu. Mereka berharap hasil tangkapan meningkat sehingga pendapatan keluarga ikut bertambah. Bodi, mesin sama dia punya alat pancing, lengkap ini. Rasa terbantu. Senangnya. Ini ada tuna, ada kalseng, cakalang. Oke, siap. Jadi kita mencari kan, kalau umpama cakalang jadi kita ikan dasar. Pemkot Ambon memastikan program ini terus berjalan. Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Kota Ambon. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya, Davis Pinantoan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV. Independen, terpercaya.